berbentuk prosa yang menceritakan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, dan orang ternama, seringkali dipenuhi dengan unsur keajaiban dan kesaktian. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang berarti bercerita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hikayat adalah cerita lama Melayu yang berisi cerita rekaan, keagamaan, atau biografi, dan sering dibaca sebagai pelipur lara atau pembagi semangat. Ceritanya biasanya tentang kesaktian kehidupan raja atau pertarungan antar kebaikan dan kejahatan dengan akhir yang bahagia. Tujuan hikayat. Hikayat bertujuan sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh hikayat seperti Hang Tuah, Perang Palembang, dan 1001 Malam. Selain itu, ada pula hikayat yang ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu, seperti silsilah kerajaan. Lalu ada hikayat yang ditulis dengan jalan cerita dibuat-buat sesuai perintah raja. Tujuannya untuk membuat para musuh merasa takut karena seolah-olah kerajaannya yang paling berkuasa. Hal ini membuat hikayat pada zaman dulu ditulis untuk menjaga keamanan kerajaannya dari serangan musuh. Halo, sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik hikayat. Kita akan membahas 7 karakteristik hikayat. Yuk, langsung kita bahas. Yang pertama, ada kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi cerita maupun segi bahasa. Kemustahilan itu berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima nalar. Contohnya, bayi lahir disertai pedang dan panah, lalu seorang putri yang keluar dari gendang. Itu mustahil banget kan? Nah, yang kedua ada anonim. Maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari cerita hikayat tersebut. Hal yang disebabkan karena tidak ada nama penulis yang jelas dalam hikayat tersebut. Cerita yang ditulis dalam hikayat pun disampaikan dari satu orang ke orang lain secara lisan. Yang ketiga, ada kesaktian. Tokoh dalam hikayat sering kali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Contohnya, tokoh Garuda yang memiliki kemampuan untuk merusak kerajaan dikalahkan oleh Syahrini. Lalu contoh lainnya, raksasa yang memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud. Yang keempat, ada istana sentris, yaitu bertema dari latar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat biasanya adalah raja, anak raja, atau prajurit. Selain itu, latar tempat yang digunakan adalah suatu negeri yang dipimpin oleh raja atau istana dalam suatu kerajaan. Yang kelima, ada arkais. Hikayat bersifat arkais, artinya menggunakan bahasa yang sudah lampau. Bahasa yang digunakan dalam hikayat sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini. Contohnya seperti hatta, titah, upeti, dan bejana. Yang keenam, ada statis. Penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat itu tidak memiliki banyak perbedaan dari hikayat lain atau dari hikayat negara lain. Unsur kisah dan segala hal dalam hikayat memiliki kemiripan antara satu dengan lainnya. Karena itulah hikayat menjadi salah satu karya sastra yang statis atau tetap. Ini yang terakhir, ada edukatif. Walaupun bersifat mustahil, hikayat biasanya mengandung banyak amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pembacanya. Hikayat biasanya menanamkan unsur-unsur edukatif untuk melakukan kebaikan, menjaga rasa terhadap sesama, saling menghargai, dan nilai-nilai kehidupan lain. Ada 4 nilai yang terdapat dalam teks hikayat. Yang pertama, ada nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruknya manusia. Yang kedua, ada nilai religius. Religius atau nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Yang ketiga, ada nilai edukasi atau nilai pendidikan. Pada hikayat berkaitan dengan proses perubahan sikap serta perilaku seseorang yang diceritakan. Yang keempat, ada yang terakhir, ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan yang mendasari cerita.
Yang kedua, ada alur, merupakan jalinan peristiwa dalam cerita. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada alur maju atau lurus atau progresif. Artinya, peristiwa diceritakan secara urut dari awal sampai akhir. Yang kedua, ada alur mundur atau flashback atau regresif. Artinya, cerita dimulai dari akhir atau tengah konflik, kemudian dicari sebab-sebabnya. Yang ketiga, ada alur campuran atau maju mundur. Artinya menggunakan 2 alur seperti novel atau roman. Yang ketiga ada latar, merupakan tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerita. Tempat artinya di mana peristiwa itu terjadi, waktu artinya kapan peristiwa itu terjadi, dan suasana artinya bagaimana keadaan waktu peristiwa itu terjadi. Yang keempat, ada tokoh dan penokohan. Tokoh artinya nama tokoh atau pelaku dalam hikayat. Yang kalau tokoh, kalau penokohan artinya watak atau sifat atau karakteristik para tokoh. Yang kelima ada amanat, merupakan pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Yang keenam, ada sudut pandang, yaitu artinya merupakan pusat pengisahan dari mana suatu cerita dikisahkan oleh pencerita. Yang terakhir ada gaya bahasa, berkaitan dengan bagaimana penulis menyajikan cerita menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur hikayat. Struktur hikayat terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, resolusi. Dan yang terakhir, koda. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran besar dari cerita. Di bagian ini akan dikembangkan lagi menjadi beberapa macam peristiwa. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek tempat atau latar, waktu, dan suasana. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah. Di sini, karakter dalam cerita akan menghadapi konflik atau masalah. Yang keempat, ada resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh dalam cerita hikayat. Yang kelima, ada koda. Koda berisi tentang amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk hikayat. 1. Cerita rakyat. Hikayat digambarkan dengan jenaka. Biasanya hikayat cerita rakyat bercerita tentang asal-usul suatu tempat atau benda. Contohnya yaitu hikayat Rangmayang. 2. Roman. Hikayat roman berisi tentang kisah cinta dan kisah rumah tangga. Misalnya hikayat Potroe Gambak Meu. 3. Epos. Seperti namanya, hikayat epos berkisah tentang kepahlawanan seseorang. Salah satu contoh epos yang terkenal yaitu hikayat Ramayana. 4. Tambe. Hikayat Tambe bercerita tentang pedoman hidup. Maka dari itu kisahnya seringkali mengandung amanat yang bisa dipetik pembacaannya. Contohnya seperti hikayat Tambek Tujuh Belah. 5. Cerah. Cerah merupakan bentuk hikayat yang berfokus pada seseorang tokoh terpuji. Bentuk hikayat ini juga termasuk dalam jenis hikayat biografi. Salah satu contoh yaitu hikayat Indre Bangsawan. Kaidah kebahasan hikayat. 1. Kata arkais. Kata arkais adalah kata yang berhubungan dengan masa dahulu, kuno, dan tidak lazim digunakan di zaman sekarang. Contoh kata arkais seperti janggat, langgis, atau maharani. Jangan artinya keranjang, langgis artinya punah, dan maharani artinya perang besar. Karena dipakai di masa lalu, beberapa kata arkais tidak bisa kamu temukan dalam KBBI. Ya, kata arkais berasal dari berbagai negara, tergantung dari mana hikayat tersebut ditulis. 2. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau konjungsi kronologis adalah kata penghubung untuk menandakan urutan waktu. Contohnya sebelum, sesudah, lalu, setelahnya, hingga, sampai, sejak, kemudian, dan akhirnya. Majas. Majas adalah gaya bahasa agar kalimat menjadi lebih hidup. Dalam hikayat ada 3 jenis majas yang sering digunakan, yaitu majas mil. Majas mil adalah majas pertautan yang membandingkan dua hal yang berbeda tapi dianggap mengandung segi yang serupa, ditandai dengan kata bagaikan bak laksana seperti serupa dan semisal.
2. Majas Antomaisa. Majas Antomaisa adalah majas yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama aslinya, tetapi dari sifat yang melekat pada seorang atau benda tersebut. Contoh, si kecil bermain dengan riang. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan berlebihan dan terkesan tidak masuk akal. Contoh, tangisan putri terdengar hingga langit ketujuh. Nah, berikut beberapa contoh hikayat yang saya ketahui. Yang pertama ada hikayat Perang Sabit, yang kedua ada hikayat Indra Putra, yang ketiga hikayat Raja-Raja Pasai, yang keempat ada hikayat Bayan Budiman.